Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrol horor. Ada kami berdua tentunya. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan langsung aja nggak usah pakai lama-lama Bro Ayung. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Baiklah, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita, ada cerita apa hari ini? Baik, Bro Ayung? ini ada cerita dari Tomaritis. Kebetulan saat ini lagi ada rame pilkades, Bi. Oh, pilkades. Iya, mungkin serempak di berbagai desa ya, di satu kecamatan. Tapi cerita ini dari Mas Tikno. Mas Tikno itu sekarang umurnya mungkin 45 tahun, punya anak 2. Dia asli bukan asli orang sini. Cuman ya sudah ikut KTP sini akhirnya kan. Berarti seumuran sama dirimu ya? Ya masih tuaan saya. Oh, masih tuaan 6 tahun gitu. Ya 20-an tahun adalah mungkin. Nah ini kalau pilkades kemarin berarti kalau sekarang lagi bergulir berarti kan 5 tahun yang lalu. Kayak gitu ya. Jadi dulu Mas, saya itu orangnya nggak suka ngeblok sana sini. Kalau masalah milih itu hak warga negara. Saya di desa harus punya bapaknya desa mesti ada yang tak pilih. Kalau bicara yang baik mana kayaknya bagus semua. Iya. Cuman kan ada yang mending paling nggak seperti itu. Cuman kalau masalah malam ada ponggol itu nasi ya. Nasi malam kalau orangnya haji mumpung, bisa semalam bisa makan 3 kali katanya, belum rokoknya gede-gedean lah begitu. Saya nggak biasa begitu. Yakin ada kumpulan-kumpulan yang nanti dikasih upeti tiap per minggunya atau 2 minggu sekali dari calon begitu ya, yang 100 yang 200 ribu. Saya nggak mau ikut, tapi kalau dikasih mau katanya, tapi saya nggak ikut regedeg kayak itu. Saya nggak mau, saya fokusnya ke kerjaan. Selagi saya bisa kerja ya anak istri nafkah tanggung jawab saya. Tapi kadang-kadang pihak perempuan kan beda pemikiran. Lu ya kena mos lumayanan kayak gitu. Saya tetap bertahan kekeh. Tapi di sisi lain kerjaan itu nggak bisa diajak musyawarah. Biasanya rame, saya ngelas sepi. Akhirnya kan agak goyang dan ini mendekati setengah bulan lagi mau pencoblosan. Duit lagi kenceng-kencengnya. Saya pikir pusing pikiran saya. Akankah saya itu prinsip tak buang apa ikut sama istri? Ya menerima upeti, apalagi kalau orangnya mau mencala putra putri gitu, maksudnya mau kesana sini kan dapatnya banyak. Saya akhirnya di belakang ya, duduk itu dari ya poyannya. Jadi ngomongnya sama istri, saya mau ikut kumpulan ke rumah salah satu calon. Padahal saya udah punya duit, dapat ngutang dari kawan. Saya nggak ke situ, saya di belakang kan ada wedus katanya. Jadi rumahnya Mas Tikno itu di belakangnya itu kebun luas ke sana ya, macam-macam tumbuhannya, tapi banyak kan bambu. Itu mentok ke sana itu kali, tapi kali nggak terlalu gede. Sampingnya ya kebun. Jadi saya kalau misalnya ke belakang, istri itu sama anak-anak kalau jam 8 itu paling udah tidur semua. Saya aman keluar, padahal saya di belakang. Pelongar ada bale-bale di bekas kandang kambing. Pikirannya coba kalau kambing ini masih ada, mungkin bisa dijual. Saya nggak terlalu pusing kayak sekarang. Itu saya nggak tidur sama sekali. Dan dari kemarin saya sering dengar dari kawan-kawan ya, entah mereka ikut ke pasangan mana, ke calon mana, tapi sering ada serangan yang bentuknya goib. Apalagi yang matanya bisa melihat yang goib itu serem-serem, teluh apa udah bergulir sejak sebulan yang lalu. Percaya nggak percaya, yang pasti harapan saya cepat tuh pilihan lurah tuh lewis, terus kita kehidupan seperti biasa lagi berjalan. Nah ini kayak sadar nggak sadar ya, saya cuman bekalnya kopi saset itu, terus ada tungku, saya sengaja tungku udah tak siapin dari sore, yang lama tak bersihin biar nggak kendus sama istri. Bikin bakaran sendiri, bikin kopi di situ, merokok, ngudut, yang ngeliatin ke atas baringan sambil mikirin kerjaan. Tahu-tahu di HP saya ngeliat jam 11:30, masih sempat begini gitu, 11:30. Saya nggak ngantuk-ngantuk acan ya, kok nggak ngantuk, padahal saya jam 11 aja udah tepar. Nanti bangun lagi jam 2 tidur lagi. Nah ini saya masih melek, tapi lama-lama ini musim kemarau memang kan angin dingin.
Angin malamnya dingin kencang biasanya. Itu dari sore nggak ada angin blas. Bahasanya itu nggak ada angin yang sepoi-sepoi begitu ya. Malah saya di luar aja gerah. Kadang-kadang nggak tega di dalam, anak-anak kipasnya cukup apa enggak. Kalau enggak, tapi nggak ada anak nangis berarti aman. Anak yang jenengan kecil, ya masih kecil semua. Paling yang gede SD kelas 1 begitu kan. Saya di belakang nggak ada angin, gerah, sempat kancing baju tak buka begitu. Pas sekitar jam 12 cerek Mas Ayung, tiba-tiba itu saya ngeliat, ya kan begini ya, tatapan saya rada miring, soalnya itu pohon-pohon dapuran-dapuran bambu yang nggak kerawat itu, serak itu. Tak pikir makhluk apa, goib atau apa ya. Kalau saya seandainya saya bisa ngeliat, tajak ngomong, aku kira solusinya apa gitu loh. Tahu-taunya angin kencang tapi dari sana, arahnya dari kulon. Kalau prasangkanya orang yang lagi memang daunnya tuh gusrak-gusrak sama ininya kan raket itu kencang banget sampai saya kaget begini ya. Angin datangnya dari kulon. Ya lagi rame pilkades, kulon berarti pasangan si A. Angin dari sana nih, jangan-jangan begitu. Tahu-tahu makin ke arah saya langsung dingin banget, air kencang. Saya lebay wis pokoknya hari itu lebay. Mendadak perkitik merinding banget, apa dingin ya. Lah di mungkin jam 12 kurang lah, setengah 12-an, saya mendengar suara anak kecil dari samping rumah. Ini kandang kambing belakang rumah ya, kandang kambing sebelah kiri. Saya di sampingnya. Itu suara anak-anak kecil itu dari kanan sebelah kiri rumah saya, jauh lah. Sayup-sayup kedengaran kayak bocah kecil ngomong tapi ya bercanda-canda. Saya itu asalnya pertama-tamanya nggak terlalu penasaran karena suara anak kecil ya biasa. Pas lama-lama jam segini mana ada anak kecil bercanda. Makin lama makin deket, makin di samping rumah. Ya mungkin di bawah jendelanya kamar kami lah begitu. Saya akhirnya penasaran, ngelosot Mas Ayung, mudun turun dari balai-balai yang bambu itu. Saya itu kan ngindarin, biasa kalau nggak ada kerjaan belah-belahin bambu masih tajam-tajam kan, saya nggak pakai penerangan. Tapi di sudut pojok bagian kiri rumah itu memang ada lampu ya kecil kuning, ngeles begini, yang penting jangan kena wilah gitu ya. Pas saya ngelihat begini, nengok ke arah kanan, berarti di samping rumah jauh sana itu saya melihat ada pemandangan yang nggak biasa, dan saat itu pun saya belum itu apa. Yang saya lihat wayangan, siluet mungkin bahasa sini ya, bayangan ada orang pakainya ada cupluknya di atas begini yang lancip itu, gudik apa ya namanya yang kayak gitulah. Tapi bawahnya bukan, kalau celana kan kelihatan ya kaki begitu, bawahnya itu kayak sarung, jubah nih Mas, rapet gitu ya? Rapet, iya Mas kayak gitu. Tapi kalau tingginya walaupun jauh kan saya bisa ngira-ngira itu 10 meter 15 meter gitu ya. Rumah saya memang panjang, rumah mertua, ada sombangnya segala macam. Ini sekitar 12 meteran. Itu kayak orang pemain bola tingginya, pemain basket mungkin. Jadi bukan rata-rata tinggi orang kampung lah begitu ya. Orang tinggi banget. Dia tangannya bukan ngampleh begini atau ke atas, tapi seakan-akan kok begini. Nah saya nungguin orang itu lagi ke arah kemari jalan. Lah saya kan lama-lama nunggu kok nggak nyampe-nyampe, padahal jalan kemari. Pas sekitar mungkin ada 5 menitan lah, saya agak miring, kalau agak nyimplang begini ya, supaya ngeliat di belakangnya itu apa. Tahu-taunya dia itu bawa gerobak, semacam gerobak kayu begitu, tapi gerobaknya tinggi, isinya itu banyak banget, bunder kayak gitu loh. Tapi itu cuman bayangan doang ya? Iya bayangan. Jadi nampaknya itu jelas, tapi ya ireng, gelap kayak gitu, hitam. Pas itu saya tungguin, ampun lah, dia kayaknya langkahnya biasa tapi nggak datang, nggak nyampe, lama banget. Saya aja rokok itu hampir habis itu, kalau kretek kan mungkin 15 menit ada ya, udah hampir habis sampai panas aja saya giniin. Astagfirullahaladzim, saya ngeliat lagi baru ya dapat sedikit, itu makin kelihatan nyerong karena nggak samping rumah persis sih, dia ada nyerong begini. Allah Akbar, saya baru Mas, di samping rumah itu belukang, sarang bongkang, batu bata, seger, tumpukan itu banyak banget. Nalar saya, nggak mungkin orang bawa gerobak bisa santai banget jalannya. Berarti sama dengan makhluk halus. Saya mulai merinding lagi kan ya, tapi nggak bisa kemana-mana. Ya penasaran, iya ya takut. Makin deket
bukannya makin kelihatan orang itu mukanya kayak apa atau gimana, hitam semuanya. Berikut yang di belakang, tapi membentuk belakangnya di gerobak itu anak-anak kecil. Nah itu yang ribut itu ternyata. Nah ada sampai dengar ucapannya atau Mas Tikno ngomong apa gitu, bahasanya bukan bahasa orang sini. Banyak dicontohin, kayak gitu. Kayak yang di YouTube itu ukulele lah kayak gitu suaranya katanya. Nggak jelas sama sekali. Saya nungguin lagi nyalain rokok lagi, bukannya sampai lari sih, katanya takut. Nggak bisa Mas, kayak dikunci. Tapi ya saya juga penasaran mau samping rumah. Pas makin dekat itu antara mungkin setengah jam baru nyampe dekat ke saya. Itu aja ya bangsa 4 meteran lah. Tetap aja saya nggak bisa ngelihat mukanya yang bawa, tapi belakangnya ngeliat. Bukan anak kecil, mukanya ya kecil, badannya kecil itu kayak sebolanya ini, katanya bola tendang, segitu. Tapi didominasi paling gede itu bagian kepala, yang badannya itu kecil, kepalanya yang gede, tua kabeh tua semua, jenggotan Mas. Tua itu bukan berarti jenggot, mukanya rautnya tua Mas Ayung, tapi botak semua. Dan itu memang hitam tapi kelihatan rautnya kelihatan, dan matanya itu saya nggak bisa ngelihat bola matanya itu warna apa, gelap semua, tapi mereka itu kayak jingkrak seneng di bawah itu pakai gerobak. Sekali lagi gerobaknya itu nabrakin batu kayu, nyantai banget begitu, halus lah kayak jalan di aspal. Itu anak-anak kecilnya di atas gerobak atau iya, naik naik dan banyak banget. Kayak Aku pikir kayak ini Mas, pohon kelapa itu loh, kayak kelapa. Totalnya ada badannya, jadi ada pundak, tangannya begini kelihatan. Kayak dia tuh kayak lagi arak-arakan ditarik sama bapaknya di depan. Yakin makin deket, tinggi banget orangnya. Saya aja mungkin segininya kali. Hebat sampean nggak lari. Orang bisa melayu Mas. Saya takutnya kalau bikin gaduh terus lagi apa digituin, saya diangkut gimana? Pikiran macam-macam lah. Pas sampai di depan saya persis, mungkin rentangan 3 meter. Saya udah diem, nggak ngerokok, nggak apa. Saya ngimput jangan sampai kencing begitu ya. Aneh temen itu apa dalam hati. Saya baru ngeh, rodanya bukan roda ini mobil. Biasanya kan begitu, terus ban motor gitu ya. Itu roda kuna, modelnya kayu, bener modelnya kayu. Di situ ada kalenan kecil ya, yang buat belumbangan dulu. Belumbangan itu buat ya bekas orang tadinya mau bikin rumah nggak jadi, masih ada yang legok. Terabas gitu aja halus banget, kayak nggak ada apa-apa. Itu sih apa ya? Yang edarnya saya entah itu dari mana saya keberaniannya ya Mas Ayung. Saya ngikutin belakangnya, sempet nyalain rokok, ngikutin belakangnya. Dan tiba-tiba saya merasakan mungkin apa yang mereka rasakan, apa ganti dimensi mungkin ya. Saya nerabasin batu apa juga nggak kerasa, halus biasa kayak aspal. Dan sekilas lalu saya ngikutin, loh ya ketika dia tuh ngelewatin saya, kesananya cepet, nggak kayak lagi pertama belum datang. Jadi slap, tapi masih saya kejar, masih bisa. Saya itu nututin belakangnya mereka, itu siapa? Ya takut, ya deg-degan campur aduk lah. Tapi dalam hati saya kan punya pilihan, walaupun saya nggak ikut kampanye sana sini, tapi saya kan punya pilihan saya sendiri. Takutnya mau nyerang pasangan calon yang saya pilih. Ada kayak gitunya lah Mas, campur-campur. Tahu-taunya itu kan kebun semua, bambu segala macam diterabas, tapi kayak ada jalan aspal atau apalah kecil pas gerobak. Mirip seperti itu, dan di depannya tuh kosong. Nah, sekitar saya ngikutin 5 menitan di belakang mereka, tahu-tahu kita udah ada di perapatan desa, di aspalnya, bener-bener di aspalnya. Nah itu saya yang aneh lagi, bukan posisi di belakang saya, tapi saya di depan mereka. Saya posisi di depan mereka tapi agak nyerong di semacam pagar. Di sana saya paham lah, saya nggak usah nyebutin nama, tapi pagar tua itu dari dulu ada. Saya di balik pagar ngeliatin mereka lagi ke arah saya gitu loh. Nah, si laki-laki, mungkin laki-laki ya, tapi tetap nggak kelihatan dia itu mukanya seperti apa. Dia itu tangannya ke samping, kayak semacam naburin sesuatu. Itu ke rumah-rumah penduduk. Jadi itu kan rumah-rumah banyak pinggir-pinggir jalan kiri kanan. Ngawur gitu. Ngawur, bener ngawur.
itu kelihatan banget kayak serbuk tanah. Tapi kalau udah deket, jadinya bocah kecil-kecil yang di belakang. Ribut banget. Di situ saya bener-bener takutan banget dan baru kepikiran ngapain saya ngikutin sampai ke sini gitu loh. Saya gila nanti saya kenapa-napa gimana. Cuman bisa astagfirullahaladzim, ya Allah itu apa itu ngapain. Kalau dilemparin begini, dia itu kayak santai tapi itu jauh, gede jatuhnya di wuwungan. Kalau enggak di pelataran wuwungan kayak gitu terus, kiri kanan per. Tapi pakainya tangan kiri terus dia. Jadi kiri ke kiri begini. Gerobaknya masih dikempit begini loh. Jalan begitu ya. Ini apa? Lah, giliran rumah yang saya tadi ngumpet kan harus diukur juga. Itu di depan saya persis. Deket banget itu. Apa dia nggak ngeliat saya atau emang cuek? Kunci siapa gitu ya? Nggak penting gitu kan ya. Tetap dilemparin. Hampir banget kena ke muka saya itu taburan itu. Tapi yang saya rasain itu emang tanah. Bukan makhluk-makhluk itu. Tapi ketika saya ngeliat ke belakang di pelataran, bocah kecil. Ya bocah kecil bermuka tua itu. Langsung gini jengkeli banget lah. Saya aja akan antara takut tapi kayak jiwa-jiwa saya yang kalau saya andaikan saya berani tak pendungi gitu. Mereka itu langsung nutupin gambar-gambar yang mungkin lawannya. Ya itu yang saya pilih. Yang saya nanti bakal pilih. Kayak di sobek-sobek kayak gitu loh, sobek-sobek terus gantinya cuma warna hitam, baunya bacin leteng gitu. Yang bau bacin itu apanya? Pamflet kayak gambar kan biasanya ada yang kecil-kecil itu loh, yang kecil-kecil. Saya nggak ngeliat kalau yang di perawatan gede-gede itu saya nggak ngeliat, tapi yang di belakang rumah sama samping rumah kan saya tahu. Mereka kayak gitu, jadi nyobek-nyobekin kayak bocah kecil, gregetan banget gitu loh. Wow. Terus ada bagian yang bawa ember kecil, lepet kayak gitu dilabur pakai semacam air comberan atau apa seperti itu loh. Wow banget. Saya di situ mual banget. Nah, ketika saya nengok lagi ke depan begini, makhluk yang tinggi gede itu ada di depan saya. Cerek kalau dia begini, cawel. Lagi apa? Saya diangkut ke belakang. Saya kena yakin. Dia cuma di depan saya. Pertamanya diam, saya udah begini dan saat itu pun saya keluar pipis. Karena kalau ngompol, kalau misalnya kuntilanak yang modelnya kayak gitu, pocongnya begitu, dan semua makhluk itu saya takut semua. Tapi mungkin saya agak siap. Ini nggak ada gambar apa-apa, cuma ada cupluk begitu dan di bawahnya hitam lobstrongan begitu, ngeser-ngeser ke tanah semacam kayak gitu. Di depan saya berdiri, saya nungguin aku mau diapain gitu, cuman dalam hati saya masih istighfar. Tahu-tahu dia itu melodot begini, jadi kayak semacam lentur badannya, itu jatuhin si Mas Tigno. Langsung saya Allah Akbar, aja mau. Rasanya dingin banget, dan saat itu ada bau beris gitu enggak? Enggak ada. Lanjut. Iya, keringat pasaran. Takutnya. Ada semacam itulah. Terus dan ketika saya ditiban itu, saya melihat ini wis berlalu ya Mas, bukan fitnah, dan saya juga nggak nyebut calon itu siapa. Saya ketika ketiban ini pemilihan sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Ketiban begini, saya nggak bersama makhluk itu, tapi saya ngelihat calon itu yang dulu itu lagi transaksi sama seorang mbah dukun gitu. Kayak di sebuah ruangan gelap. Pokoknya, saya contohin ngomongnya, nanti tak translate. Pokoknya mbah, aku orang ngerti kudu dadi panduit pira bae katanya. Saya pokoknya nggak mau tahu, saya harus jadi seperti itu. Sampean ngomongnya sama ini, anak buah sampean udah tumbang semua, tinggal sampean katanya. Jadi emang perang terus katanya. Bener kata kawan-kawan saya. Saya itu menyaksikan kayak seolah-olah saya di nonton TV. Jadi calon lurah itu lagi ngapres mbaknya dan kalem poekin, kalem. Kata mbahnya. Kalem, tenang. Lalu saya gayap kayak gitu lagi, makhluk itu keluar begini lagi, digerobak lagi, terus jadi kecil gitu loh Mas Ayu, kayak gerobaknya Sarimin jadinya kayak gitu. Terus, Sarimin itu ronggeng monyet. Iya kayak gerobaknya Sarimin. Saya nggak takut nggak apa saat itu, saya dilungin gitu. Saat itu saya jadi mau ketawa, jadi ya kecil kayak pakainya ya semacam jubah tapi lucu kecil, tapi tetap menakutkan Mas. Yang itu habis, yang kecil-kecil yang bocah-bocah itu masih banyak, kayak separuhnya itu masih banyak.
Dan saya itu entah ada keberanian dari mana, saya ngomong gini, Mas, pan gawangin di maning kayak gitu. Orang pan lawak aja. Yakin itu kan nggak bisa direm. Seolah-olah itu saya ingin tahu, Mas, mau dibawa kemana lagi, ke blok mana? Mangkulon, ngomong kayak gitu. Mangkulon itu sebelah barat. Tapi masih kecil posisinya. Posisinya masih kecil dan saya nggak takut orang kecil kan. Kalau itu saya bisa aja mau tak soalnya kan menghina nganuin calon yang saya Jangan mau pilih. diinjak bro, lu cuma ditendang ya. Tendang ya. Saya itu tahu-tahu saya kayak semacam aku mau ngasih tahu kader bahwa ini bahaya gitu loh, harus dibersihin, dalam hati seperti itu. Terus makhluk itu makin jauh tapi cepet banget slap katanya Bu, dan di pengkolan itu hilang. Saya sekali lagi mencoba melihat ke belakang, itu ada gambarnya calon yang disoak-soak itu. Gambarnya biasa, Normal. normal, temen mungkin secara goib seperti itu kan. Tapi saya jelek melihatnya itu, nggak seneng. Kena sirup gitu. Iya, semacam kayak gitu. Mungkin dayanya untuk seperti itu. Bisa nek kajine jelek banget ya. Orang mah mikir foto buat kayak gitu harus didandanin atau apa. Ini nggak enak lah, nggak enak diliatin. Tapi saya istighfar, bener lagi. Wah nggak beres. Saya balik badan mau pulang. Tahu-tahu saya ada di kebun bambu. Itu jauh dari belakang rumah. Ada di kebun bambu. Berarti posisinya ngampling, Mas. Ngampling itu di pinggir yang hampir jatuh. Jadi dapuran bambu. Bawahnya itu kali, hampir banget. Itu aja karena saya ngijak ke belakang, kan kaget saya ngeliat, kok kebun bambu, saya ngijak ke belakang begini, ngelos gitu loh. Kalau ini belum jatuh, kok saya di sini. Dari situ saya ceritanya lari saya hebat-hebatnya. Orang kan dia ya takut itu tadi. Sekarang itu saya takut banget, lari dan boro-boro mau lapor ke kader. Ada saya masuk ke dalam rumah, saya pengen ngaku ke istri bahwa saya tuh nggak ikut kumpulan gitu loh. Jadi mendingan jujur. Mungkin dengan jujur saya nggak ngalamin begini. Saya lari nabrak macam-macam, jatuh berapa kali. Gitu. Pulang ke rumah. Iya, bekasnya masih ada bekasnya. Jadi kebesut potongan bambu, wilah-wilah, batu kayak gitu. Saya jatuh berapa kali, bundas mislah, saya bundas ladas. Saya ketakutan masuk. Ceritanya sama istri. Kasih itu meriang saya. Meriang sampai sekitar mau semingguan. Terus dari pasangan calon lurah yang saya lihat itu dia apapun langsung niliki kue, yang jenguk malah itu sorry, yang jenguk lurah yang mana? Bukan yang pilihannya. Oh bukan, yang melakukan dalam tapi pandangan itu yang dia lihat sama Mbah Dukun itu. Iya kan saya takut malahan, jangan-jangan saya mau dipateni nanti membocorkan. Wong meriang apa ya, meriang saya nggak tahu. Saya rasa saya badan nggak sakit, tapi saya nggak bisa bangun. Tapi orang pada wirawiri niliki, tapi belum ada satu calon lurah pun selama seminggu gitu ya. Sekalinya datang itu korong baik coloknya bukan baik, tapi colok yang orang situ. Jadi kayak semacam saya mau dipateni loh, macam bocor gini. Horor banget waktu itu. Enggak, lurahnya emang ngomong kayak gitu? Enggak. Oh enggak, seolah-olah. Iya. Tapi kan dengar, saya di kamar itu di ruang tengah. Tekno jari meriang, gitu loh. Aduh, suara kajine ki no. Itu kan katanya meriang. Nang di wonge. Ya amit sewu ya, saya mau masuk. Monggo istri saya monggo. Lanangnya pada dipateni loh. Menurut saya suaminya mau dibunuh, malah dimonggo-monggo. Saya nggak bisa, mau lari nggak bisa. Lurah itu datang, cuman buka kodek, saya nggak ada pintu. Waktu itu nggak. Kalau sekarang udah ada pintu. Dibuka begini. Walau alam, yang pertama, walaupun itu lurah ya, waktu itu ya calon lurah ya, itu manusia, tapi yang pertama saya lihat itu gambarnya orang yang bawa gerobak. Soalnya nggak tahu kondisi fisik sih ya, tapi yang saya rasakan, saya itu pengen lari tapi nggak gitu, bisa. Takut. Dan dalam saya tuh ngomong, itu saya ngomong gini, ampun Pak, nggak bakalan saya itu ngomongin ke orang-orang Pak, nggak apa-apa sih itu yang jadi juga nggak apa-apa, saya nggak melu-melu, saya nggak ikut-ikutan, saya tuh ngomong begitu. Terus lurahnya ngomong apa? Lurah sakit apa no? Apa ngomongnya cuman begitu, dan sebentar banget naro buah apa sama amplop dikasih istri saya. Dia balik lagi, saya udah nggak ingat-ingat apa-apa lagi, semacam saya tidur lah. Pas dia habis datang ke rumah saya itu jam 4 sore. Habis maghrib, entah ada kekuatan dari mana saya bisa pelan-pelan duduk. Bu, tadi lurahnya saya lurahnya kesini,
saya kan ngomong ketakutan jangan diapa-apain. Apa nih bapak nggak ngomong apa-apa katanya saya nggak ngomong apa-apa, berarti perasaan saya saja gitu. Wong bapak sampai lurahnya mijitin apa, calonnya mijitin apa, bapak cuman diem. Ya saya nangis di belakang. Ya nangis main dingin kieu ya. Ya ora apa-apa katanya supaya dapat ibanya. Saya tetap nanya walaupun masih sakit, "Oleh pira Bu? Dapat berapa?" 300 lumayan ke bayar listrik ke sekolah. Akhirnya saat itu pun saya beri tiket. Saya mau noblos calon itu. Goyang Mas, saya goyang. Ya itulah jelek lah. Saya jelek dan wagu, berarti seumur hidup saya baru wagu itu yang saya rasa karena nggak enak dan saya kayak semacam terancam saat itu. Dan akhirnya menang atau enggak? Menang ya? Menang, telak. Itu ceritanya Mas Tikno itu aja. Berarti sekarang lurah yang masih menjabat itu? Sekarang lagi berlaga. Oh lagi nyalon lagi? Oke. Baik. Kita memang di daerah sini ya, lagi rame-ramenya mau ada pemilihan kepala desa. Jadi sebenarnya banyak cerita-cerita tentang kayak gitu ya, tentang lurah atau mungkin di daerah kawan-kawan semua juga seperti itu, mirip-mirip kayak gitu. Pas misal lagi lurah kayak gitu, memang ada yang secara jasmani gitu, secara dohir. Tapi ada yang di belakang kayak gitu yang kita mungkin nggak tahu seperti itu. Luar biasa. Salah satunya di tempat Bro Ayung tadi. Baik, terima kasih Bro Ayung sama Mas Tikno ya tadi. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.